namanya lucu-lucuan, ini konten saya, lucu-lucuan. Kalau lucunya itu, kalau lucu-lucuan tidak lucu berarti? tidak lucu juga. Lucu, tidak lucu juga. Lucu-lucuan bagaimana itu? Dibat lucu ya? Dibat lucu. Oh, iya, jangan lupa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribernya Miftah Channel dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bersama Miftah Channel. Saat ini bukan servis mesin cuci atau yang lainnya, namun sekarang di sesi podcast. Sekarang saya kedatangan tamu spesial, tim kreator dari YouTuber WTMB Super. Oke, selamat datang di Miftah Channel. Selamat datang, Kang Loros. Mat Loros. Oh, Mat Loros. Oke, perkenalkan Mat Loros ya. Tim kreator dari YouTuber WTMB. Boleh rokan ya, ada apa ya? Boleh, monggo. Ya. Oke, semangat ya bagi YouTuber dimanapun Anda berada. Karena saat ini di season podcast akan berbagi pengalaman, khususnya bagi YouTuber pemula. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini menurut pengalaman versinya Mat Loros. Dulu ya ceritanya sebelum Mat Loros memperkenalkan diri. Dulu Mat Loros ini belajar nanya dasar-dasar YouTube itu ke saya sendiri. Jadi saya arahkan, namun setelah beberapa bulan kemudian, kok ratingnya saya di bawah, ini sudah ke atas seperti ini. Jadi enggak juga. Jadi ini perlu berbagi pengalaman, khususnya bagi Anda semuanya, agar kesalahan untuk menjadi YouTuber itu tidak mandek di tengah perjalanan, terus berkreasi, terus memberikan manfaat kepada banyak orang, yang pastinya seperti itu. Oke, boleh memperkenalkan diri, WTMB itu apa, berangkatnya dari YouTuber ini kok bisa, dulu saya segini, ini saya dulu. Ini Mat Loros segini, tapi sekarang tuh segitu grafiknya. Apa ini penontonnya luar negeri, kurang tahu. Oke, berbagi pengalaman. Awalnya itu bisa hobi ke YouTuber gitu ya. Begini, Oke pemirsa, saya perkenalkan diri dulu untuk Mat Loros. Kebetulan kreator dari WTMB Super untuk channel kami. Silakan di subscribe juga, tonton juga. Subscribe di mana ini? Di channel WTMB Super. Subscribe. Jadi channel juga subscribe. Berawal dari begini, Bung Miftah. Awalnya itu kami hanya iseng saja bermain dalam satu YouTube, membuat peran lucu-lucuan. Film pendek. Film pendek, lucu-lucuan. Arah kemana kita nggak tahu saya waktu itu. Arahnya bagaimana, terus bagaimana membuat suatu video yang bagus, terus bagaimana membuat judul yang bagus, itu saya nggak tahu waktu itu. Ya mungkin kan sambil bertanya ke Bung Miftah juga waktu itu. Saya bilang tadi bertanya, bagaimana sih bikin videonya, bagaimana cara bikin ini. Cuman karena dari tim kami itu waktu itu yang saya ajak itu ada semangat sendiri. Kita YouTuber pemula, jangan berpikir prinsip jangan memikirkan suatu penghasilan dulu. Oh, ini yang salah bagi para pemula ya. Mungkin si ini dapat uang banyak, dapat dolar seperti itu ya. Salah. Yang salah ya. Kalau sudah berprinsip pada penghasilan dulu, bagaimana saya harus bisa menghasilkan besar terus jadi YouTuber pemula, maka akan nanti jatuh juga. Jadi prinsipnya bagaimana saya membuat video yang sebagus mungkin, yang menarik mungkin, hingga orang senang menontonnya. Untuk memancing orang untuk bisa mengikuti video konten-konten berikutnya. Jadi awalnya memang saya bikin,
Terus saya share, kirim, ditonton, mohon dibantu di like, subscribe. Wajib itu ya awalnya. Wajib. Wajib. Agar orang mengetahui. Setelah dari situ baru saya bertanya bagaimana cara membuatan video pembuatan video yang bagus dan menarik, terus kemudian judulnya. Untuk pemula itu biasanya kan judul hanya berapa bait saja, berapa kata. Nah, ternyata setelah saya berjalan itu, berjalan kaki enggak ya? Berjalannya YouTube, YouTube di dalam YouTube, di dalam YouTube, ternyata judul itu menentukan juga. Judul ya, dicatat ya, judul yang menarik, yang bisa mengajak orang untuk bisa menonton. Nah, jadi arahan dari YouTube itu kan, buatlah judul yang menarik, tapi jangan menyimpang dari video yang ada isi konten di konten itu. Jadi mengajaklah sama orang itu bagaimana orang mau ingin dibaca itu, ingin menonton. Orang penasaran, jelas kan menonton. Pasti. Klik. Nah, klik. Begitu klik pas ketawa, seneng. Akhirnya di subscribe. Nah. Kling. Jadi menolongnya juga kling. Jadi intinya untuk YouTube itu bagaimana kita membuat berkreatif. Kreatif gimana ya? Apa ya sekitar itu ya, sekitar itu. Kreatif. Nah, jadi setiap kita buat video menaikkan kualitas. Oh, awalnya kita hanya datar-datar saja videonya, terus kita naikkan. Berarti jadi file-file video sebelumnya harus dievaluasi ya? Dievaluasi. Baik pengambilan gambar, editing, dan sebagainya. Dicatat. Terus kemudian itu kita lihat nanti video itu apa sih dalam yang membuat orang itu suka mau menontonnya. Jadi ada momen-momen penting. Jadi kalau dalam buatan video konten itu, kalau momen penting itu yang terlalu mengarang-arang atau mengada-ngada, walaupun lucu, orang bosan juga. Nah, jadi kalau senatural mungkin, kalau senatural mungkin. Nah, cuman namanya lucu-lucuan, ini konten saya, lucu-lucuan. Kalau lucunya itu, kalau lucu-lucuan tidak lucu berarti? Tidak lucu juga. lucu, tidak lucu juga. Lucu-lucuan bagaimana itu dibuat lucu ya? Dibuat lucu. Oh, iya, jangan lupa. Untuk tetap berjalannya itu, kami dari waktu itu mencari tahu dan belajar tentang YouTube itu. Entar dulu sebelum ke sana. Ini saya akan berinteraksi dengan subscriber atau penonton yang YouTuber pemula. Jadi tadi kesalahan jangan harus memikirkan pendapatan dulu. Jadi harus berkreasi, terus mengupload video. Dibuat senang dulu lah. Jadi buat senang dulu dalam buat konten, buat ini di YouTube itu dibuat senang. Kalau kita pikir senang, masa penghasilan nanti ngikuti sendiri itu. Jangan dipikir. Jadi kita kan dulu. Setidaknya secara tidak langsung kita bekerja ke YouTube. Jadi kalau bekerja ke orang harus seperti apa yang harus kita patuhi kepada YouTube, menguploadnya seperti apa atau rutin setiap hari, kontennya awal-awal apa harus memang kalau film ya film pendek semua, apa campur-campur atau kalau yang lebih baik gitu. Kalau dalam penguploadan itu apa rutin kalau jam 6 pagi, konsisten jam 6 pagi. Kita pada waktu. Jadi waktu. Jadi kalau kita nguploadnya mampunya kita 2 hari atau tiap hari kita bisa ngupload, silakan. Tapi konsisten pada itu. Jadi akan dibantu masuk dalam satu penilaian oleh YouTube. Jadi kalau kita nguploadnya mampunya ngupload 3 hari, jadi 3 hari yang upload lagi kita. Jadi rutin ya, kalau 2 hari ya 2 hari terus. 2 hari rutin. Kalau setiap hari. Nah, disitulah dikatakan ada disiplinnya. Disiplin dalam kita pada waktu penguploadan.
kita konsisten pada YouTube, karena kita sudah diterima jadi partner, nanti kita dituntut disiplinnya juga, konsistennya sama YouTube. Benar, ini benar. Jadi kalau kita sudah tidak konsisten, jangankan kita kerja sama YouTube, kerja sama orang aja orang sudah di PHK. Betul. Secara tidak langsung ini ya, bagi Anda semuanya pemula, YouTube, keberadaan YouTube ini menuntut Anda berkreasi, menuntut Anda untuk disiplin. Jika Anda sudah berkreasi dan disiplin, dimanapun Anda tempat berada, mau kerja di mana, mau hinggap di mana, pasti sukses kan? Sukses. Sama YouTube gitu ya. Muncul sukses itu karena kita dibuat senang dulu, Mas. Ikuti jadi, alurnya. Alurnya ikuti, kita dibuat senang, semacam kita hobi aja. Kita hobi kalau dibuat senang ya jadilah kita. Oke, itu ilmu ya. Ada beberapa ilmu yang sangat mendasar yang perlu diambil bagi Anda semuanya yang lagi searching di YouTube, bagaimana cara menjadi YouTuber sebenarnya. Nah, itu tadi berbagi pengalaman dari Mateloros. Ngomong-ngomong, WTMB ini channel dibangun tahun berapa? WTMB ini dibangun baru umur 1 tahun. 1 tahun, monetasnya berapa bulan? Jadi 2021 September, 2020 September. Nggak hafal ya? Saya nggak hafal buat YouTube ini, tahun berapa? Saya buat, karena saya yang bikin sendiri. Saya bikin sendiri, nggak hafal, harus bikin lihat. sendiri. Jadi tanggal 3 September 2020, saya bikin channel. Monetnya itu 2020, Jadi, Desember 2021. berarti berapa bulan? Baru berapa bulan? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan, guys. Sudah bisa diakui jadi partner YouTube, guys. Ya, karena berkat tadi awal itu ya, konsisten, kreatif dalam membuat video. Apakah kalau itu enggak, kadang ada di YouTube itu yang enggak penilaian saya sendiri sih, tapi karena YouTube yang penontonnya banyak, berbanyak kategori seperti vlog ayam, vlog apa, itu bisa ngebom tuh viewernya, subscribe-nya bisa. Ya, karena apa ya? Karena dibuat videonya menarik, walaupun ini ayam ya, ayam, tapi judul ini kan udah bagus nih, judul ini bagus, menarik orang untuk bisa mengajak orang untuk nonton. Kembali awal tadi. Dari judul, terus sampul, thumbnail ya. Thumbnail. Jadi orang belum nonton, kita muncul videonya kita di YouTube pencarian, dia thumbnailnya bagus dan judul itu menarik, otomatis orang klik. Itu bisa direkomendasi atas rekomendasi YouTube ya. Iya. Tapi kalau awal-awal masa direkomendasi masih 5 subscriber, 10 subscriber, kan nggak mungkin direkomendasi sama YouTube. Ya belum lah. Berarti kita harus banyak promo ke orang, baik di medsos ya. Medsos, kita promo kepada teman-teman, ke medsos. Jadi utama ya banyak di medsos kita bermain. Grup juga. Jangan malu-malu kalau pengen jadi YouTuber. Itu apa namanya? Kuncinya jangan malu digolok orang kalau masuk YouTube. Awal-awal. Biasa awal-awal. Orang YouTuber baru itu biasanya dikatakan kayak orang gila. Ngemes ya. Tak subscribe. Karena mikirnya gini, terus bagaimana? Jadi kayak orang gila dia. Dia tidak peduli sama orang dia. Nggak apa-apa. Memang harus gila. Gila tapi demi kebaikan. Demi kebaikan dan sukses. Jadi itu gila penting, guys. Tapi gilanya itu udah kutip. Bukan gila kayak orang-orang yang setengah 12, bukan. Banyak pengusaha, baik YouTuber itu memang gila. Contohkan aja yang sudah ngebom ya, sudah banyak seperti artis-artis kita, Baim Wong, terus apa lagi? Ya, Raffi Ahmad. Kan memang kerja bener ya, banyak karyawan. Kayak Baim Wong saja. Orang pikir, kenapa sih Baim Wong udah mau masuk jadi artis lagi gitu? Masuk ke TV lagi, ke televisi lagi. Kok dia bikin YouTube? Karena Baim Wong sudah mengambil satu segmen dia. Konsisten pada YouTube. Kopi dulu. Kopi subscriber ya, yang lagi nonton. Ini rekaman jam 11 malam.
Ini yang namanya gila. Biasanya orang tidur dan rekaman. Gila apa? Jadi kalau YouTuber tuh Jam 11 demi apa? orang tidur nggak tidur YouTuber itu. Ini demi para YouTuber pemula. Ya. Biar sama-sama berbagi pengalaman agar sama-sama sukses. Kan begitu ya? Jadi kalau mau jadi YouTuber, istilahnya satu, senangi dulu apa yang kita mau dibuat. Konten. Nah, konten kita tuh apa? Bisa hobi sehari-hari. Tentang hobinya kita. Jangan kita mengaca kepada hobi konten orang yang sudah meledak. Betul. Terus kita mau niru, ya tidak mungkin, nggak nyampe-nyampe itu, mau kemana juga kita. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Asalkan dengan tadi komitmen, kreativitas, disiplin, itu aja. Kreativitas itu menyangkut semuanya. Baik itu ngeditnya semua kan begitu. Belajarlah kepada YouTuber yang sudah. Tapi satu lagi, gimana? itu butuh satu kesabaran yang ekstra. Sabar, ikhlas. Kalau ini ikhlas juga. Karena apa? Begitu kita, ini pengalaman saya ini. Pengalaman saya. Begitu saya monet, itu diuji lagi sama YouTube saya. Diuji apa? Pendapatan itu langsung turun. Deng. Begitu turun, itu merayap. Grafiknya itu merayap. Loh, apa nih? Kenapa lagi saya? Nah, jadi kadang hampir saja putus asa gitu loh. Putus asa. Intinya jangan sampai putus asa. Jangan putus asa. Kita putus sabar. Terus berkreasi. Karena kerjakan aja terus, nanti akan naik lagi grafik itu. Nah, begitu kita tuh jangan pernah mengatakan puas dengan apa yang kita lakukan. Terus evaluasi. Evaluasi terus. Walaupun kita sudah monet, evaluasi terus. Bikinlah yang lebih sebaik mungkin dari video yang kemarin. Jadi ngupload sekarang, evaluasi sebelumnya, upload lagi. Oke. Cara nguploadnya terakhir ya. Karena ini dasar-dasar dan berbagi pengalaman. Mungkin ada teknik sendiri cara ngupload video tersebut bagi YouTuber pemula. Ini terakhir. Udah lama-lama. Cara nguploadnya kita kan ini saya sudah buat ngedit video, nih. sudah ngedit ya. Sekarang mau masukkan ke ngupload ke YouTube. Apa itu ada trik tertentu atau tinggal ngupload ya sudah? Kalau saya sendiri, Bang Miftah, untuk penguploadan. Kadang kalau pemula itu kan langsung ke aplikasi YouTube. Kalau saya dulunya pinginnya cepet tayang, publish. Langsung ke aplikasi YouTube. Cuman kan di situ nggak terlalu lengkap, Bang. Ya kalau saya kan begitu saya belajar, akhirnya saya masuk ke YouTube Dashboard. Masuk YouTube Dashboard. Nah, di situ mulai kita setting semua. Di situ lengkap. Dari judul, deskripsinya, terus bagaimana tagnya, pengisian tag, terus bagaimana dengan pengisian lokasi apa segala macam, bahasa, itu tanggal juga, tanggal kita isi, kategorinya kita isi. Nah, kadang kalau kita sudah masuk kategori dari YouTube pertama kita bikin, terus sampai berapa 6 video sudah kita upload dengan kategori yang sama, secara otomatis kita ngupload lagi, itu kategori sudah ada. Oh iya, otomatis ya? Otomatis. Tapi kalau kita sudah gonta-ganti kategori, kadang itu kembali lagi ke kategori yang pertama nanti. Jadi kategori itu udah paling banyak. Kalau nguploadnya harus otomatis publish atau dibiarkan dulu? Oke, saya kalau ngupload itu, saya pribadikan dulu, tidak dipublish. Tidak dipublish. Kenapa? Karena begitu saya upload, saya kontrol dulu video itu. Saya buka lagi dashboard lagi. Apakah di situ ada kesalahan dalam itu? Apakah itu hak cipta? Copyright ya. Apakah itu video kita salah? Ini penting copyright ya. Kadang orang yang mau ngasih musik, pingin bagus videonya.
dikasih musik dangdut, musik pop gitu ya. Memang harus hati-hati dengan video. Itu hati-hati ya. Hati-hati karena semua lagu itu sudah kebanyakan diklaim hak cipta. Diklaim hak cipta. Dan yang namanya hak milik orang lain tidak semerta-merta ya harus izin lah. Iya, tidak semerta-merta kita bisa ambil gitu loh. Nah, kita ambil, kita copy, nggak bisa. YouTube tahu, gitu. YouTube lebih tahu. Jadi ingat ini paling fatal juga ya. Kalau sudah viewernya banyak, terus subscribe-nya jalan, sudah memenuhi 1000 subscriber, 4000 jam tayang, mau dimonetisasi, diajukan jadi partner YouTube, itu nanti kan disaring lagi ya. Jadi yang sangat fatal itu ya di copyright ini ya, hati-hati ya. Ya kalau sudah, saya pernah sudah 3 kali karena copyright itu dalam konten itu, karena ada background musiknya. Jadi kalau belum dimonetis akan dikembalikan lagi, jadi down lagi nanti. Hati-hati nanti pemula semua. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Semangat. YouTube. Kalau ada kesalahan belajar lagi. Jangan patah semangat. Istilahnya mati 1 tumbuh 1000. Jadi channel saya sudah 3 yang dimatikan. Saya nggak pernah, karena saya memang jalannya pakai kaki, nggak pakai pesawat. Istilahnya itu kan kita mencari tahu bagaimana sih, kenapa orang lain bisa gitu loh, kenapa aku nggak bisa. Jadi YouTube ini memberi kesempatan bagi Anda dimanapun Anda berada untuk memberi kesempatan yang sama. Kalau kerjanya lebih dari 12 jam kerja YouTube, ya YouTube pasti akan menghargainya. Asalkan tidak ada kesalahan yang menjadi catatan YouTube. Istilahnya jangan terlalu aneh-aneh lah. Oke, mungkin closing. Terima kasih bagi Anda semuanya yang mau tanya-tanya, langsung silakan di kolom deskripsi, sambil sharing ya, berbagi pengalaman ya. Mungkin Anda lebih sukses, silakan sharing di kolom deskripsi, di kolom komentar. Atau bagi Anda yang pemula, saat ini masih dalam keadaan down, tidak mau upload lagi karena pendapatannya berkurang. Bukan karena pendapat, ini pemula, belum monet. Pengajuan sudah berapa kali ditolak terus. Jadi terus berbagi pengalaman, nanti bisa tanya langsung, konsultasi di bawah. Nanti saya Miftah dan Mbak Teloros juga nanti akan menjawabnya ya. Oke, jangan lupa di subscribe Miftah channel ini, di share video ini, dan juga WTMB Super. Kalau pingin budaya Madura, ada di WTMB Super ya. Jadi kalau di Miftah channel kontennya ada beberapa playlist, ada konten servis mesin cuci, podcast, dan juga pengajian. Jadi kalau Anda pengen ngaji setiap hari, silakan tonton Miftah channel. Perbaiki mesin cuci, habis itu ngaji dulu. Iya. Ngaji. Berokah. Dapat berokahnya. Akhirnya dapat bayaran. Oke, terima kasih. Subscribe Miftah channel. Ngobrol-ngobrol ini semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Sukses selalu Mat Laros dengan WTMB Supernya. Terus berkarya, dan juga saya doakan juga. Masa nggak didoakan saya? Didoakan juga. Semoga sukses. Amin. Dan pendapatannya di YouTube besar. Amin, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video lainnya bersama Miftah Channel. Dadah.